Sudah bisa, Pak. Sudah. Ya. Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat berjumpa kembali ya dalam perkuliahan analisis real ini. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi induksi matematika ya. Ya. Induksi matematika ya. Bukunya yang ini sudah pada punya ya. Buku Robert J. Bartlesnya. Nah, ini bukunya Introduction to Real Analysis ya. Seperti ini. Biasanya dapat download aja tersedia biasanya di web ya atau di Google Playbook ya. Oke, untuk induksi matematik ini biasanya identiknya dengan sebuah pendekatan dalam pembelajaran ya. Mungkin kalian dulu pernah belajar dan pembelajaran ya. Ada yang ingat, beda, masih ingat? Pak. Ya? Matkulnya bukan belajar pembelajaran, Pak. Oh iya, kalau Beda, dulu apa? Ya, kalau dulu apa? Ya? Induksi itu pernah di teori bilangan kalau nggak salah, Pak. Pernah dibahas. Tapi nggak dibahas. Ya. Ya mungkin di pendekatan pembelajaran itu kan biasanya ada sebuah pendekatan ya, ada yang dinamakan pendekatan, misalnya mengenai penjumlahan ya, himpunan gitu ya. Himpunan misalnya bintang 4 bintang ditambah 4 bintang ya. Berarti menghasilkan 8 bintang ya. Seperti ini. Kemudian pengukuran garis bilangan. Nah, di sini 0 ke 4 ya. Kemudian dari 4 ke 8. Di mana di sini intervalnya 4 ditambah 4 ya. Sehingga menghasilkan 8 ya. Seperti ini. Sedangkan kalau teknik itu memerlukan keahlian khusus atau bakat ya. Misalnya rumus kuadratis ya. Kita ingat kembali bahwa matematika adalah ilmu deduktif ya. Matematika deduktif, sedangkan kalau IPA itu induktif dan eksperimen ya. Kemudian kita juga mengenal mengenai pendekatan induktif dan pendekatan deduktif ya. Cara berpikir menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat individual menjadi kasus yang bersifat umum kalau pendekatan induktif. Sedangkan pendekatan deduktif cara berpikir menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi kasus yang khusus ya. Misalkan di sini ada sebuah contoh ya. Jumlah 2 bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nah, misalkan kita mengerjakan gitu. Bilangan ganjilnya itu adalah 4 buah bilangan ganjil pertama ya, 1, 3, 5. Kemudian kita melakukan penjumlahan dengan tabelisasi ya di sini. Sehingga dia peroleh 2, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 10 sampai 14. Nah, walaupun secara jawaban mungkin terlihatnya benar ya. Nah, tapi dalam hal ini tidak dibenarkan cara pembuktian seperti ini. Jadi harus dengan cara deduktif ya. Nah, bagaimana cara deduktif itu? Kita misalkan di sini 2 buah bilangan bulat M dan N ya. Maka 2M tambah 1 dan 2N tambah 1 adalah bilangan ganjil. Sehingga 2M tambah 1 tambah 2N tambah 1 sama dengan 2 kali M tambah N tambah 1 ya. Nah, jadi di sini
M tambah N tambah 1. Jadi karena M dan N adalah bilangan bulat, M tambah N tambah 1 adalah bilangan bulat ganjil. Nah, di sini menunjukkan bilangan bulat ganjil. Sehingga 2 kali M tambah N tambah 1 adalah bilangan genap. Jadi jumlah 2 bilangan ganjil adalah genap. Nah, inilah yang dikatakan sebuah pendekatan dengan cara deduktif. Berbeda dengan induktif ya. Kalau induktif misalnya banyak himpunan bagian suatu himpunan. Tentukan suatu himpunan bagian dari tiap himpunan A, AB, ABC, ABCD ya. Jadi di sini ada himpunan yang berupa huruf abjad ya. Jadi huruf abjad A, AB, ABC dan ABCD. Jadi anggota-anggotanya itu ada yang A, ada 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota dan 4 anggota ya atau elemen. Kita akan menentukan himpunan bagian dari tiap himpunan ya. Seperti kita ketahui bahwa dalam setiap himpunan itu ada yang dinamakan himpunan kosong ya. Nah, di sini himpunan kosong. Jadi maka himpunan bagian A adalah himpunan kosong dan A. Kemudian himpunan bagian AB itu adalah himpunan kosong A, B, dan AB ya. Dan himpunan bagian ABC adalah himpunan kosong A, B, C, AB, AC, BC, dan ABC ya. Jadi ini himpunannya. Selanjutnya himpunan bagian ABCD. Jadi himpunan kosong A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, ABC, ABD, BCD, ACD, dan ABCD. Kemarin kan telah belajar mengenai pemetaan ya. Pemetaan ya. Nah, jadi ABCD gitu ya. Jadi di sini ada AB gitu. Seperti itu ya. Dan kita lihat jumlahnya di sini ya. Untuk himpunan A ada 2 ya. Jumlah himpunan bagiannya ada 2. Untuk AB ada 4 ya. Untuk ABC ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ABCD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Ada yang nggak disebutkan nggak? Coba BCD ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya harusnya ada 6 apa? ABC ya. Yang himpunan CD-nya apa nggak ada? Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini diperoleh selanjutnya kita buat tabelisasi ya. Tabelisasi sehingga diperoleh untuk himpunan A banyak anggota himpunannya 1. Untuk AB banyak anggota himpunannya 2. Untuk himpunan ABC banyak anggota himpunannya 3. Himpunan ABCD banyak anggota himpunannya 4. Himpunan bagiannya 2, 4, 8, dan 16 ya. Nah, 2, 4, 8, 16 ini dapat dibuatkan bentuk perpangkatan ya. Menghasilkan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4 ya. Sehingga di sini dimisalkan dengan 2 pangkat N ya. Nah, di sini adalah kesimpulannya. Nah, ini bedanya pembuktian dengan induktif dan antara pembuktian deduktif dan pembuktian induktif ya. Nah, seperti ini. Kita ambil contoh lain ya. Jika 2 pasang sudut dari 2 segitiga itu sama besar,
maka pasangan sudutnya yang ketiga akan sama pula ya. Jadi di sini ada premis mayor ya. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Dan premis minornya, dua pasang sudut dalam segitiga sama besar. Dan kesimpulannya atau konklusi, satu pasang sudut yang ketiga akan sama besar ya. Gitu. Ya, kalau digambarkan di sini ada ABC, PQR, ABC dan PQR ya, begitu. Nah, proses silogismenya, jadi premis-premis mayor atau minor, kemudian ada kesimpulannya ya, begitu. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi kita mengulang kembali mengenai sedikit pengingat mengenai logika dan pembuktian dalam matematika ya. Selanjutnya kita lanjut ke induksi matematika ya. Sini dalam bukunya Bartel dijelaskan mathematical induction is a powerful method of proof that is frequently used to establish the validity of statements that are given in terms of the natural numbers. Although its utility is restricted to this rather special context, mathematical induction is an indispensable tool in all branches of mathematics. Since many induction proofs follow the same formal lines of argument, will often state only that a result follows from mathematical induction and leave it to the reader to provide the necessary detail. In this section, we will state the principle and given several examples to illustrate how inductive proofs proceed. Jadi, induksi matematika adalah metode pembuktian ampuh yang sering digunakan untuk menetapkan validitas pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli ya. Induksi matematika memiliki keterbatasan dalam penggunaannya ya, sehingga hanya terdapat pada konteks yang agak khusus. Dan alat yang sangat diperlukan di semua cabang matematika. Bukti induksi mengikuti garis formal argumen yang sama dan menyatakan bahwa argumen hasil mengikuti induksi matematika dan menyerahkannya pada penelah untuk memberikan detail yang diperlukan. Pada bagian ini kami menyatakan prinsip dan memberikan beberapa contoh untuk menggambarkan bagaimana proses pembuktian induktif. Ya. Kita ada beberapa definisi mengenai induksi matematika ya. Jadi induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika yang sangat penting digunakan untuk menunjukkan kebenaran suatu pernyataan. Ya. Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian yang sering digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan yang berkenaan dengan himpunan bilangan asli. Ya. Gitu. Prinsip induksi matematika biasanya digunakan untuk menggambarkan proses pembuktian dalam bilangan asli. Ya. Ya, misalnya N 1, 2, 3 ya. Begitu. Kita lanjut di sini ada yang dinamakan mengenai well ordering property of N atau every non-empty subset of N ya. Well ordering property atau sifat terurut sifat keterurutan dengan baik ya. Yang di sini ada jadi sifat terurut sempurna dari himpunan bilangan asli N ya. Jadi setiap himpunan bagian yang tak kosong dari himpunan bilangan asli N mempunyai unsur terkecil ya. Jika S himpunan bagian dari N dan jika S tidak sama dengan himpunan kosong.
maka terdapat suatu unsur M anggota S, sehingga M kurang dari sama dengan K ya. Untuk semua K anggota S. Di prinsip induksi matematik, misalkan S himpunan bagian dari N. Jika S mempunyai sifat satu anggota S, kemudian jika K anggota S, maka K plus satu anggota S. Maka S sama dengan N ya. Gitu. Kita lanjutkan. Ya. Akan dibuktikan dengan cara tidak langsung ya. Andaikan S tidak sama dengan N, berarti himpunan N dikurangi S adalah himpunan yang tidak kosong. Jadi berdasarkan sifat terurut sempurna dari N, maka N dikurangi S mempunyai unsur terkecil ya. Nah, misalkan unsur terkecil dari N dikurangi S adalah M. Menurut hipotesis, satu anggota S sehingga M tidak sama dengan 1. Oleh karena itu, M lebih dari 1 karena M lebih dari 1 dan M anggota N dan S termuat dalam N ya. Ya, S termuat dalam N. Maka M dikurangi 1 juga merupakan bilangan asli. Dan M dikurangi 1 kurang dari M. Selanjutnya M adalah unsur terkecil dari N dikurangi S, sehingga M bukan anggota S. Dalam hal ini haruslah M dikurangi 1 anggota S ya. Jika digunakan hipotesis yang kedua, dengan K sama dengan M dikurangi 1, maka K plus 1 sama dengan M dikurangi 1 tambah 1 ya, terletak di S. Ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa M bukan anggota S ya. Dengan demikian berarti pengandaian yang diambil yaitu S tidak sama dengan N adalah salah. Yang benar adalah S sama dengan N. Oke. Kita lanjutkan. Misalkan PN suatu pernyataan, statement tentang bilangan asli N anggota N ya. PN mungkin benar untuk suatu N dan mungkin salah untuk yang lainnya ya. Sebagai contoh, jika PN N kuadrat sama dengan N, maka P1 benar, sedangkan PN salah untuk N tidak sama dengan 1 ya. N anggota N. Dalam kaitan ini, prinsip induksi matematik dapat diformulasikan sebagai berikut ya. Jika PN adalah suatu pernyataan tentang bilangan asli N, dan P1 benar. Kemudian jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Maka PN benar untuk semua N anggota N.